Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, asatid wal astazidah yang kami hormati, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa membimbing kita sholat berjamaah dalam 5 waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sekitar 1 minggu lagi kita akan menyambut akan kedatangan bulan Ramadan. Jadi kali ini saya akan menguraikan masalah Ramadan yang banyak orang mengadakan pengajian, yaitu dinamakan tarhib Ramadan. Ya, tarhib atau marhaban. Tarhib itu dari madi atau akar dasar kata, yaitu rohaba yurohibu tarhiban. Ya, kalau marhaban dari asal kata rohaba yarhubu rohban wa marhaban. Ya. Kemudian apakah maknanya marhaban atau tarhib Ramadan? Marhaban atau tarhib adalah bermakna kelapangan. Kelapangan apa? Ketika kita mau menyambut tamu besar, tamu yang istimewa, tentu kita sudah mempunyai kelapangan hati. Setelah punya kelapangan hati, tentu kita mesti punya kelapangan tempat. Setelah kita punya kelapangan tempat, tentu kita juga mempunyai kelapangan harta. Untuk apa? Untuk suguhan-suguhan atau hidangan. Begitu juga ketika kita kedatangan Ramadan, kita harus mempersiapkan, yaitu dengan dada yang lapang atau hati yang ikhlas. Ya, juga kita menyiapkan tempat. Tempat itu adalah makna dari diri kita, yaitu harus lapang,
dan bersih. Tidak mungkin kita mau kedatangan tamu yang istimewa, tempat kita adalah tempat yang kotor. Dan setelah kita membersihkan tempat kita, melampangkan tempat kita dan hati kita, kita harus mempunyai anggaran-anggaran untuk memberi suguhan atau hidangan tamu tersebut. Begitu juga Ramadan, kita harus mempersiapkan hidangan untuk Ramadan terbaik. Apa hidangannya? Yaitu sedekah. Karena sedekah yang di hari biasa pahalanya 1, maka ketika Ramadan sedekah itu akan dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat. Itu makanya kita harus mempersiapkan diri. Dan para sahabat terdahulu, ketika beliau hendak memasuki bulan Ramadan, banyak kiat-kiat yang dilaksanakan ya. Di sini tercatat ada 5 hal kiat para sahabat ketika menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah yang dipersiapkan oleh para sahabat, yaitu karena Ramadan harus dihadapi dengan hati yang bersih. Untuk membersihkan hati adalah kita harus bertaubat. Ya, bertobat. Untuk apa taubat itu? Ketika kita mendapat pekerjaan di tempat yang istimewa, yang gajinya besar, terus direktur di perusahaan tersebut menyuruh kita ketika masuk pertama kali, kita disuruh memakai baju yang terbaik yang warna putih. Pertanyaannya, pantaskah kita memakai baju yang bagus, yang putih, yang harganya mahal, kemudian badan kita banyak berlumuran kotoran atau najis? Tentu tidak pantas atau tidak patut. Begitu juga ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita harus menyiapkan hati kita bersih. Ya, itu makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita bertaubat. Setelah bertobat, yaitu aktirus sholati wad du'ai, memperbanyak sholat dan berdoa. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita ini selalu berat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti sholat sunnah qiyamul lail ya, atau mungkin puasa sunnah? Jawabannya adalah dosa-dosa yang ada diri kita, yang puasa tahun lalu sampai puasa yang akan datang belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa itu menjadi titik berat dalam diri kita ketika kita hendak melaksanakan kebaikan. Contoh, harusnya kita mengetes diri kita ya, bahwa di dalam Al-Quran diperintahkan kita suruh tahajud ya, dan Rasulullah juga memerintahkan kita sholat witir, karena sholat witir adalah satu-satunya sholat sunnah yang wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hukumnya sunnah buat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita berat sekali bangun jam 4 malam untuk melaksanakan tahajud dan sholat witir? Itu Bapak Ibu, karena di dalam diri kita masih banyak dosa-dosa yang belum termaafkan. Makanya ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, kita disuruh bertobat. Agar apa? Agar kita bisa maksimal
ketika sudah masuk bulan Ramadan secara ubudiyah kita bisa memaksimalkan ya. Di sini Rasulullah mengajarkan kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan yang notabene sekarang masih bulan Sya'ban, masih ada 1 minggu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa, yaitu doanya Allahumma salimni bi Ramadhana wa sallama Ramadhana bi wa taslimahu minni mutaqabbalan. Dan ini perintah Rasulullah hendaknya didawamkan mulai masuk tanggal 1 bulan Rajab ya. Sekali lagi saya ulangi, Allahumma sallimni bi Ramadhana wa sallama Ramadhana bi wa taslimahu minni mutaqabbalan. Artinya apa? Allahumma ya Allah, salimni, sampaikanlah saya selamat sampai bulan Ramadan. Wasallama Ramadhana bi, dan takdirkanlah bulan Ramadan menemui saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taslimahu minni mutaqabbalan, dan ketika sudah masuk bulan Ramadan, selamatkanlah saya dan terimalah semua ibadah-ibadah saya. Ini hadisnya hadis sahih. Jadi para Bapak Ibu, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat atau membersihkan hati kita, yang banyak ulama mengatakan yaitu tazkiyatun nufus atau mensucikan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kiat kita ketika menyambut bulan Ramadan, wajahadu al-i'tiqadu biniyatil ibadati bil istiqomati qablahu kasyami tatawuan. Kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut untuk jahadu, yaitu bersungguh-sungguh untuk menyiapkan diri kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Setelah jahadu bersungguh-sungguh, maka kata Rasulullah, wal i'tiqadu biniyatil ibadati, kita harus beriktikad agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Apa itu i'tikad? Kita janji dalam hati kita, ya Allah, takdirkanlah hamba maksimal ibadah di dalam bulan Ramadan, atau aku bersungguh-sungguh betul-betul ingin melaksanakan siam maupun qiyam di dalam Ramadan. Bil istiqomati, untuk istiqomah, qablahu wa ba'dahu, sebelum datangnya bulan Ramadan dan setelah nanti datangnya bulan Ramadan. Kasyami, seperti mendawamkan puasa sunnah. Untuk apa tujuannya? Kenapa harus kita beriktikad, berikrar dalam hati kita, agar kita bisa melaksanakan siam maupun qiyam di dalam Ramadan. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sudah beriktikad, berikrar dalam hati kita untuk melaksanakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah,
Al abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadati tsummal mani'al al maradu qila lil malakil muwakkali bih uktub lahu mithlu amalihi idza kana taliqan hatta atliqahu ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya ikrar dalam hatinya ingin melaksanakan semua ibadah yang fardu maupun yang sunnah, dan dia sudah membuktikan istiqomah dalam melaksanakannya. Contoh, ini kan masih ada seminggu menjelang Ramadan. Sebelum seminggu ini kita harus mendawamkan semua ibadah-ibadah sunnah, seperti kita harus melatih diri untuk qiyamul lail, kita harus mengurangi tidur, kita harus melatih diri untuk bicara-bicara yang tidak ada gunanya, bicara logo, ya yang sia-sia, logo itu sia-sia. Kita harus melatih diri untuk menghindari kebohongan, ya. Kita harus melatih diri untuk giat menjalani semua sunnah. Ketika kita sudah melaksanakan itu, walaupun sedang terlaksana 2 atau 3 hari, terus tiba-tiba kita sakit tidak bisa melaksanakannya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qila lil malakin muwakkalin, maka Allah berkata, katakanlah hai malaikat hafadhah yang mencatat amal-amal hambaku, kata Allah, uktub lahu misla amalihi, catatlah dia seperti amal-amalnya ketika dia dalam keadaan sehat, ya. Idza kana talikon hatta atliqahu ilayya, sampai nanti dia meregang nyawanya dan sampai dia aku cabut nyawanya atau rohnya, maka dia catatlah sebagai orang yang beramal seperti dia mengamalkan ketika dia belum sakit. Contoh begini, ini 1 minggu kita menghadapi Ramadan, ya. Semenjak saat ini dalam hati kita berikrar, ya Allah, hamba berikrar, hamba ingin sholat jamaah full 5 waktu. Seandainya enggak di sini, juga di pekerjaannya juga bisa. Ya Allah, hamba berikrar, hamba ingin sholat qiyamul lail, dan hamba ingin rutin sholat witir. Sudah dilaksanakan sekitar 4 atau 5 hari. Terus tiba-tiba kita sakit, contohnya stroke, atau kita dioknam, tidak mensadarkan diri. Itu kata Allah, Allah menyuruh malaikat, ya malakul muwakkali, hai malaikat yang kuberi tugas untuk mencatat amalan hamba-hambaku, maka catatlah dia seperti amal-amal yang dilaksanakan ketika sehat. Itu hebatnya kita punya amalan yang kontinu atau istiqomah. Dan seandainya kita sakit dan ditakdirkan wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah istiqomah melaksanakan semua perintah-perintahnya, kita sudah istiqomah sholat berjamaah 5 waktu, maka ketika kita ditakdir mati, kita juga mendapatkan pahalanya ibadah bulan puasa nanti. Karena apa? Kita sudah berikrar untuk melaksanakan puasa nanti, qiyam maupun siyam secara sempurna. Maka ketika kita sakit, hari-hari walaupun kita tidak tahajud, kita tidak puasa, maka pahala sholat itu sudah dapat diri kita. Pahala tahajud sudah kita dapatkan karena
dengan bukti istiqomah kita ketika kita belum sampai di bulan Ramadan. Itu Bapak-bapak, makanya sering saya ngomong, sering saya gembor-gembor, ya hendaknya kita ikrar pada diri kita untuk sholat berjamaah. Karena sering saya katakan, memang sholat jamaah hukumnya fardu kifayah kata Imam Syafi'i. Fardu ain atau wajib menurut Imam Hambali. Ya, tapi di dalam kitab fikih, semua kitab fikih dari kitab Safinatun Najat dan syarahnya Kasyifatu saja, kitab Fathul Qorib dan syarahnya Al-Bajuri, kitab Fathul Wahab dan syarahnya, semua kitab itu mengatakan orang yang sholat ketika membaca Fatihah salah secara makhraj, maka sholatnya tidak sah. Ya, makhrajnya dal diganti menjadi zal, makhrajnya dha diganti menjadi dhot, makhrajnya a hirobil alamin menjadi makhraj hirobil alamin. Karena itu bisa merubah makna. Dan apabila orang tersebut tidak mau belajar untuk bisa sempurna membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian Rasulullah memberi solusi. Apa solusinya? Bagi yang bacaan Fatihah kita kurang betul, kurang benar, maka solusinya hendaknya kita sholat berjamaah. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qiraatul imami huwa qiraatul makmum. Ketika kita sudah berjamaah, maka bacaannya imam yang benar itu juga menjadi bacaan makmum. Bahkan para ulama mengatakan bagi orang yang belum belajar sama sekalipun, ketika dia dulunya murtad, dulunya kafir terus masuk Islam, dia harus melaksanakan sholat secara berjamaah walaupun tidak membaca apa-apa. Boleh ketika sholat belum tahu bacaannya, dia boleh hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai selesai salam boleh. Nanti ketika imam membaca waladhdallin amin, dia baca lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena dia belum tahu ilmunya. Dengan catatan dia juga selalu belajar pengen bisa. Orang yang belajar pengen bisa, ketika dia ibadah belum sempurna, belum benar, maka ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya perlunya kita tolabul ilmi atau mencari ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita ikrarkan sejak hari ini, sejak detik ini kita niatkan kita akan sholat jamaah full 5 waktu kecuali ada udzur. Kita ikrar untuk qiyamul lail walaupun sholat tahajud 2 rakaat dan dilanjutkan witir 1 rakaat. Ya, kita harus berikrar aku harus continue rutin membaca Al-Quran setiap habis sholat. Ya, dawamkan itu. Walaupun 10 ayat, bacalah Al-Quran setiap habis sholat. Hitung-hitung itu sebagai wiridan. Selanjutnya, kiat para sahabat yang diatur, yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi bulan Ramadan, yaitu kathratus sodaqoh, memperbanyak kita sedekah. Karena kalau kita tidak memperbanyak sedekah, kita belum termasuk orang yang menyambut Ramadan dengan senang hati atau dengan lapang dada. Ada sebuah hadis, man faroha bidukhuli Ramadana
haramallahu jasadahu minan niron. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk dijilat api neraka. Pertanyaannya adalah, senang seperti apa kita menyambut bulan Ramadan? Ini banyak hal Bapak Ibu, ya. Ada yang dia jualan lontong atau dia jualan kola. Ketika Ramadan penjualannya laku pesat. Ada yang senangnya seperti itu, ya. Ada yang tukang ojek, ketika bulan Ramadan omsetnya naik drastis, ada yang seperti itu. Ada juga seorang ustadz, ya, dia senang masuk bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan kultum tiap malam dan ada amplopnya minimal 300.000. Ada yang seperti itu, ya. Anak-anak dia senang karena bulan Ramadan sebentar lagi lebaran mendapatkan angpau. Senangnya pada angpaunya, ya. Ada yang kayak gitu. Tapi senang yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bangga masuk dalam Ramadan adalah karena di bulan Ramadan Allah mengobral ampunan, Allah mengobral pahala, Allah mengobral rahmah. Itu yang dimaksud dalam kategori kita senang masuk bulan Ramadan. Ya, jadi perlu kita tancapkan dalam hati kita. Walaupun kita ustadz yang mungkin malam tarawih itu full tiap hari kultum, bisa kita hitung. Kalau satu kali kultum amplopnya 500 atau 400.000, satu bulan sudah mendapatkan berapa? Ya, 10 hari sudah 4 kali 10, 4 juta. 4 juta kali 3 sudah 12 juta. Enggak perlu kerja, dia kultum saja cuman 15 menit dapat duit gaji. Itu yang bisa menggelincirkan hati kita, ya. Itu makanya dari kalangan ulama dulu, guru saya selalu berpesan, ketika ngajimu sudah laku di masyarakat, hati-hati, jaga hatimu. Jangan sampai engkau lengah melihat amplop yang enggak seberapa. Ya, karena apa? Itu bisa menghapus semua pahalamu dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamati salasatun. Ada 3 golongan orang yang nanti di hari kiamat dia sudah ditentukan nerakanya. Bayangin, ditentukan nerakanya. Yang pertama apa kata Rasulullah? Rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama alimta fiha? Qala qataltu fika hatta ustuhidtu. Ada seorang yang ahli jihad, dia suka dengan jihad, ya, dia melaksanakan jihad mati-matian. Kemudian dia ketika mati nagih sama Allah, ya Allah, aku selama hidupnya sudah jihad, kenapa saya belum dimasukkan surga juga? Kata Allah, engkau memang jihad, tapi kata Allah, qala kadzabta walakinnaka qatalta li ana yuqalu jariun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Bohong engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Engkau jihad di dunia, engkau membunuh orang sampai engkau terbunuh sebagai syahid, engkau ingin dianggap sebagai orang yang pemberani, engkau pengen dibilang orang pahlawan,
dan itu sudah kau dapatkan ketika engkau di dunia. Kemudian kata Allah, ustushiba, seret dia dan jatuhkan dia ke neraka. Itu perlunya kita menjaga hati. Ya, orang yang sudah perang capek-capek tapi tidak mendapat apa-apa, dia sudah menuju ke pintu surga. Kenapa dia menuju ke pintu surga? Karena malaikat hafadhoh, malaikat raqib atid itu mencatat sesuai amalan dia, hanya mencatat dohirnya. Ini saya ngaji begini, ini malaikat akan catat sebagai kebaikan karena ngaji, ngisi kajian. Tapi apa yang ada dalam hati saya, Allah yang tahu. Malaikat enggak tahu. Makanya orang sholat pasti dicatat baik oleh malaikat. Adapun sholatnya diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita menjaga hati kita, ya. Kemudian 3 golongan yang nomor 2, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arrafaha qala ma alimta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Kata seorang laki tersebut, saya di dunia mengajarkan ilmu dan mengamalkannya dan membaca Al-Quran. Fa'utiya bi fa'arafau, kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmat orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan Al-Quran, para ustadz, orang yang ngisi kajian. Kemudian apa kata Allah? Kadzabta, engkau berbohong. Kenapa? Walakinnahu ta'allamtal ilma liyuqalu alimun. Engkau mengajar, ngisi kajian, ceramah di mana-mana agar dipuji orang sebagai orang alim. Selesai Bapak Ibu. Saya ngaji begini dengan capek-capek, bangun jam 3 malam, belajar dulu capek-capek. Tapi kalau enggak pandai menjaga hati, selesai enggak dapat apa-apa. Hanya mendapatkan pujian orang, yang mana orang tersebut tidak bisa memberi apa-apa kepada kita. Ya, ini perlunya kita tazkiyatun nufus. Ya. Dan orang yang ketiga yang divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajulun wassa'allahu alaihi a'tahu min asnafil mal fa'utiya. Orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya rezeki banyak, dia punya harta banyak, kemudian dia bersedekah dan tidak meninggalkan sedikit pun harta dia kecuali untuk kebutuhan dia. Kemudian Allah bertanya, engkau mengapa mau minta masuk surga? Lawang aku dulu di dunia sedekahnya banyak sampai saya meninggalkan sedikit saja. Kadzabta, bohong engkau, kata Allah. Kenapa? Engkau bersedekah karena engkau sum'ah, pengen didengar orang kalau engkau itu seorang dermawan. Itu makanya kita ketika menjelang bulan puasa ini dihilangkan. Caranya bagaimana? Agar hati sum'ah itu tidak keluar dalam diri kita, agar kita tidak pengen dipuji orang. Solusinya adalah sering-seringlah sholat jamaah dan datang ke masjid. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Allah sudah berjanji, siapapun orangnya, apapun niatnya, bagaimanapun ilmu dia walaupun sedikit, ketika dia sudah masuk masjid, sudah sholat berjamaah, maka Allah akan melimpahkan cucuran rahmatnya, limpahan rohnya, agar dia
dilatih menjadi ikhlas. Makanya Bapak Ibu, ketika saya di masjid ini, doa pertama yang saya panjatkan, ya Allah ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba. Selanjutnya, bimbinglah hamba dalam ibadah, bimbinglah hamba agar bisa ikhlas ketika melaksanakan perintah-perintahmu. Jauhkanlah kami dari hati yang sum'ah, pengen didengar orang, pengen dipuji orang. Itu yang harusnya kita lantunkan ketika kita di masjid. Jangan terlalu banyak kita minta rezeki yang banyak, yang kaya. Jangan dulu. Ya, kalau Allah sudah sayang kepada kita, itu pasti Allah memberi semua kebutuhan kita. Pasti itu. Ya, ketika Allah sudah sayang kepada kita, maka apapun belum kita pinta, kalau kita butuh Allah sudah tahu, karena sebenarnya seluruh tubuh kita itu sudah berdoa kepada Allah. Coba kita bayangkan, ketika kita belum makan dan kita lapar, rasa lapar itu adalah sebagai monitor, ngasih sinyal kalau dia minta makan. Perut kita sudah doa kepada Allah, ya Allah aku lapar minta makan. Ketika kita pergi mau belanja ke jodoh karena kita jualan, kita belanja di pasar pagi karena jualan kita agak laris, kita bawa sayuran penuh di dalam motor kita. Terus kita kesusahan dalam membawa motor karena banyak barang. Dalam susah kita itu sebenarnya kita sudah doa kepada Allah, ya Allah ini bawa barang agak susah, lah mbok yo kalau aku diberi mobil Avanza saja walaupun second. Itu sudah doa dengan sendirinya. Karena apa? Kita membutuhkan untuk ini. Karena jualan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menafkahi anak istri kita. Itu makanya Bapak Ibu, ibadah itu latihlah untuk ikhlas. Kalau hati kita sudah ikhlas, ya, sudah ridho kita melaksanakannya, pasti orang tuh memuji kita, nggak perlu kita harapkan orang memuji kita. Ya, pasti, asalkan kajian kita bermutu, bukan asal ngoceh nggak ada hasilnya. Pasti orang banyak yang gemar, ya. Jadi intinya ketika kita memasuki bulan Ramadan, bersihkanlah hati kita. Kita pure ibadah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bandingannya dari ada 3 orang yang sudah divonis neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, salatatu a'malin yuzannu wangtaha waznuhu. Ada sebuah amalan Bapak Ibu, yang mana amalan tersebut ketika dilaksanakan sampai timbangan nanti di padang mahsyar jebol untuk menimbang amalan kita. Saking beratnya amal yang kita laksanakan, karena apa? Karena ikhlas tadi. Yang pertama adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manil afwa anin nas lam yahdud al ajro. Orang yang mau memaafkan kesalahan manusia ketika hendak memasuki bulan Ramadan, kata Rasulullah, lam yahdud al ajro, tidak bisa dihitung pahalanya, sehingga timbangan di mizan pun mentok untuk menimbang amal dia. Karena apa Bapak Ibu? Orang memaafkan itu rasanya berat, apalagi kita dalam keadaan tidak bersalah dan orang lain mendolimi kita. Contoh, misalkan ada orang menganiaya anak kita sampai babak belur masuk ICU rumah sakit. Tentu kita berat untuk memaafkan dia. Dan apabila kita sanggup memaafkan kesalahan orang itu, maka kata Rasulullah, timbangan di padang mahsyar nanti ketika kita ditimbang sampai mentok tuh timbangan.
ya, karena kita sanggup memaafkan orang yang telah mendolimi kita. Jam berapa menit lagi Isyraq? 7 menit, 6 menit. Insya Allah selesai, kurang 2 lagi. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang mizan nanti nggak sanggup untuk menimbangnya, as-sabru al-ajru lam yahdud al-ajru. Orang yang bersabar, ya, ketika dia menghadapi bulan Ramadan, sabar itu rupanya pahalanya sangat besar sekali sehingga timbangan mentok untuk menimbangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang bersabar hanya langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Coba kita misalkan selama ini di bulan Ramadan kita punya emosi yang sangat besar, kemudian kita itu didolimi atau diejek oleh orang lain, terus suaminya nanya, bang, tumben kau nggak balas? Biasanya ada orang yang menyakitimu, kau langsung hajar. Aku sedang berpuasa, tunggu nanti kalau habis maghrib ku bantai dia. Itu belum masuk kategori orang yang sabar. Ya, artinya kita puasa jangan hanya memindahkan pola makan kita. Ini kebanyakan orang puasa, dia siang memang tidak makan, tapi ketika sudah dengar maghrib semuanya masuk ke dalam mulut. Ya, itu artinya apa? Dia hanya memindahkan pola makan. Karena asyam artinya harus menahan diri. Menahan apa? Satu, mengurangi makan. Keduanya, mengurangi tidur yang tadi saya bilang. Mengurangi ngomongan dusta, mengurangi ngomong-ngomong yang tidak ada artinya. Itulah artinya asyam wahwa al-imsak, menahan diri. Ya, jadi puasa jangan hanya memindahkan pola makan dan pola tidur. Yang ketiga, pahala yang nanti ketika ditimbang mentok, timbangannya nggak mampu, yaitu asyam fi Ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan itu lam yahdud al ajru, tidak ada hitungannya pahalanya. Allah berfirman dalam hadis qutsinya, kullu amalin ibnu adama, semua amalan ibnu Adam lahu, itu baginya, ya, ilas siyami fa innahu li wa ana ajribih. Kata Allah, puasa itu hanya aku yang punya, makanya akulah yang akan memberi pahalanya langsung. Makanya Allah tidak pernah mengatakan kalau orang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban berapa pahalanya, enggak pernah dikatakan, karena langsung Allah yang akan memberi pahalanya dengan syarat imanan wahtisaban. Wahtisaban itu puasa bukan karena takut neraka, semata-mata pure melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama mengatakan orang yang beribadah masih dalam rangka takut neraka itu belum masuk kategori ikhlas yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah kiat para sahabat ketika menyambut Ramadan, waqtiru tilawatil Qur'ani liyazdadu imanan. Perbanyak membaca Quran untuk menambah iman. Dan di sini redaksi hadisnya tilawatil Quran, bukan qiraatil Quran. Sering saya katakan bedanya qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah artinya membaca Quran, apa itu?
kita ambil mushaf, kita baca, itu qiraah namanya. Ya, tapi kalau tilawah kita harus mengadakan majelis taklim yang mana di situ dibahas apa yang isi kandungan dalam Al-Qur'an, itu yang bermakna tilawah. Ya, jadi ketika redaksi ayat ada kata-kata tilawah, itu bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita di dalam bulan puasa, karena wallahu la yuqbalu du'a may yusyrik billah. Orang yang senantiasa menambah imannya, dia tidak mungkin syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di rumah lagi tidur, tiba-tiba motor di luar, motor kita hilang, bingung dia, motornya nggak ada. Terus dia punya keyakinan, nanya sama orang tua, barangkali dia tahu di mana tempatnya motor tersebut. Tanya dukun, karena sekarang antara dukun dan kiai beda-beda tipis. Ya, terus dia tanya tuh, Pak, motor saya hilang, kira-kira di mana sekarang letaknya? Itu sudah masuk dalam kategori syirik. Ya, kita masih kahanin, masih main dukun. Yang kelima terakhir adalah aksirus sholaturrahim, silaturrahim. Kita suruh memperbanyak silaturrahim, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sakiyun abdun atroka Ramadhana walam yughfarlah lil musakhin. Celaka dan rugi orang yang menemui bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Karena apa? Dia masih punya banyak masalah dengan orang lain. Itu makanya sudah umum di kebiasaan adat kita, ketika masuk bulan Ramadan, kita di dalam WA atau message kita bilang, besok masuk bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin. Sebenarnya bukan itu saja. Kita silaturahim itu artinya kita menyambung. Kalau menyambung kita harus ketemu. Makanya di Jawa sana orang banyak melaksanakan ruahan. Untuk apa ruahan? Agar saling silaturahmi satu sama lain di kampung itu. Sehingga ketika mau pulang dia saling bersalaman. Artinya apa? Di situ telah membebaskan semua salah-salah yang telah kita laksanakan selama setahun, dari puasa yang lalu sampai puasa hari tahun depan ini. Terakhir, cara kita untuk mengetahui amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hanya kita yang tahu. Apa buktinya? Kalau amalan kita semakin hari semakin baik, maka itulah tandanya semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau ibadah masih berat rasanya, itu artinya belum diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Kalau kita bangun malam rasanya enteng saja, walaupun kerja capek, itu artinya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasa sunnah merasa gampang saja, nggak ada keberatan, itu artinya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersedekah merasa nggak sayang, nggak eman-eman tuh dengan duit, itu artinya amalan kita sudah diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Saya sebelum memasuki bulan Ramadan yang selama ini ngoceh di sini setiap Ahad akhir bulan, saya juga minta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kita. Kami mohon setelah kajian ini kita bersalaman, ya,
agar apa yang ada salah pada saya dimaafkan oleh Bapak semua. Mungkin itu saja, kami tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jumpa Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.